membahas mengenai tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Daniel HP Simanjuntak MSI. Perkenalkan, nama saya Intan Yesi Natalia Bakara dari jurusan Pendidikan Antropologi kelas B reguler 2020 Universitas Negeri Medan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai artikel ilmiah. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah adalah salah satu mata kuliah dan ciri pokok pada setiap perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang ditulis sesuai dengan tata cara ilmiah dan disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Melalui karya ilmiah, diharapkan semua anggota akademik mampu memberikan informasi, gagasan, kajian dari hasil penelitian yang dilakukan. Terdapat syarat dalam menulis suatu karya ilmiah, yaitu yang pertama menggunakan bahasa tulis sebagai media yang benar, yang kedua membahas konsep ilmu pengetahuan, dan yang ketiga disusun secara sistematis. Perlu kita ketahui, ada ciri-ciri dari karya ilmiah, yaitu yang pertama, objektif, di mana karya ilmiah memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif. Yang kedua yaitu faktual, karya ilmiah harus dibuat berdasarkan fakta yang dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga bermetode, yaitu karya ilmiah disusun dengan metode ilmiah yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat cermat dan jujur, yaitu mengangkat hal yang sebenarnya. Sebelum kita tahu jenis dari artikel ilmiah, berikut merupakan jenis dari karya ilmiah, yaitu skripsi, tesis, disertasi, kertas kerja, tugas akhir, makalah, dan laporan penelitian. Kali ini kita akan bahas satu persatu dari jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu skripsi, merupakan karya ilmiah yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa S1 yang menunjukkan kemampuan mahasiswa S1 dalam implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu tesis, yaitu karya ilmiah yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa S2 yang menunjukkan kemampuan mahasiswa S2 dalam mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah yang dilakukan. Baik, yang ketiga yaitu disertasi, yaitu karya ilmiah yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa S3 yang menunjukkan kemampuan mahasiswa S3 dalam menemukan dan mengembangkan teori atau konsep ilmiah baru yang memberi kontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu kertas kerja, yaitu salah satu karya ilmiah yang disusun untuk melaporkan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu tugas akhir, yaitu karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa D3 dalam menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah, serta mengkomunikasinya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang keenam yaitu makalah, yaitu salah satu karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan studi pustaka, kajian lapangan, dan merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian tugas di salah satu mata kuliah. Berikut ini merupakan cover dari tugas akhir dan makalah. Yang ketujuh yaitu laporan penelitian, merupakan salah satu karya ilmiah yang disusun untuk bertujuan menyajikan dan melaporkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut juga diberikan cover dari laporan penelitian. Baik, di sini ada tahapan dalam penelitian
penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Melakukan pemilihan topik, di mana topik yang dipilih harus dikuasai, baru, menarik, dan bermanfaat bagi khalayak umum. Kemudian membuat pembatasan topik yang melalui pembuatan rumusan masalah. Selanjutnya, menentukan tujuan dan manfaat penulisan. Melakukan pengumpulan pustaka, yaitu dari perpustakaan, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu melakukan penyusunan kerangka. Tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data. Bagian pertama, tahap analisis data. Tahap ini memiliki dua teknik, yakni teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Teknik kualitatif yaitu dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi data, kemudian mengklasifikasikan data, dan selanjutnya melakukan analisis data, serta menginterpretasi data, dan kemudian kesimpulan. Sementara teknik kuantitatif yaitu dilakukan melalui teknik uji statistik berupa angka. Bagian yang kedua yaitu tahap penyusunan dari laporan. Tahapan ini yakni tahapan di mana dilakukannya pengembangan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang didapatkan. Selanjutnya yaitu tahap perbaikan dan pengeditan, yaitu tahap ini dilakukan untuk melakukan pengeditan atau merevisi, di mana fungsinya ini adalah untuk memperbaiki tulisan yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap laporan, yaitu tahap di mana karya tulis yang telah kita tulis mengikuti langkah-langkah sebelumnya harus dapat kita laporkan. Baik, berikutlah merupakan pembahasan dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulis lengkap, di mana artikel ilmiah ini juga merupakan hasil berpikir ilmiah yang didasarkan pada rencana yang sudah matang, sehingga dapat memudahkan kita untuk menggapai atau membuat teks artikel yang ingin dibuat. Suatu artikel ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil yang didapatkan itu merupakan asli milik penulis. Kedua, pengakuan, pernyataan, dan jawaban terhadap semua sumber yang digunakan. Ketiga, menunjukkan bahwa penulis adalah bagian dari suatu komunitas akademis. Baik, untuk penjelasan berikutnya di sini adalah jenis-jenis dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibedakan menjadi beberapa jika kita lihat dari sumbernya, yakni yang pertama artikel hasil penelitian, yaitu artikel seperti ini didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, dan biasanya penulis tersebut terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang sah. Yang kedua yaitu artikel hasil pemikiran. Artikel ini didapatkan adalah melalui pemikiran dari si penulis, yang mana ia juga akan mengembangkan tulisannya tersebut, dan untuk mendukung tulisannya tersebut ia akan mengambil berbagai sumber, yaitu sumber kepustakaan untuk mendukung dan memaksimalkan karya tulis yang ia buat. Adapun langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah, yaitu dapat kita lihat pada penjelasan bagian berikut. Baik, berikut merupakan langkah-langkah menulis artikel ilmiah tersebut, yaitu yang pertama, kita harus membuat bagian dari pembukaan. Bagian pembukaan ini yaitu terdiri dari judul, nama penulis, institusi, email, dan abstrak. Kemudian yang kedua, kita harus membuat bagian isi. Pada bagian isi ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran.
di mana dalam isi pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, selanjutnya tujuan dan manfaat tulisan atau penelitian yang dilakukan, selanjutnya ada kajian pustaka, dan yang terakhir metode penulisan atau penelitian. Kemudian untuk tahap yang ketiga, yaitu kita harus membuat bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari daftar pustaka dan ucapan terima kasih penulis. Baik, berikut merupakan tampilan dari bagian pembuka, bagian isi, dan kemudian ada bagian penutup. Baiklah, demikian video pembahasan mengenai artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.